Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pembacaan buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini di sesi yang ke-69 kita masih melanjutkan tentang makna hikmah yang ke-7, yakni hikmah dengan arti uswah hasanah dan lisanul hal. Kita masih lanjutkan di halaman akhir ya, di halaman paragraf terakhir di halaman 238 tentang satu contoh bagaimana nanti Rasulullah SAW memberikan uswah, qudwah dalam perbuatan itu lebih tajam dibandingkan dengan anjuran-anjuran dalam bentuk lisan. Terkadang seperti itu. Pak Nasir mengisahkan, setelah tahun ke-6 Hijriah, serangan-serangan dari kaum Quraisy mereda. Rasulullah SAW memutuskan untuk berangkat bersama-sama satu rombongan umat ke Baitul Haram untuk melakukan ibadah umrah. Beliau pilih waktunya di bulan Zulqaidah, salah satu dari bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang menurut kepercayaan dan adat seluruh penduduk Jaziratul Arab semenjak berabad-abad telah ditentukan sebagai bulan-bulan penghentian segala sengketa. Dalam bulan-bulan haram itu siapa saja bisa dengan aman mengunjungi Baitul Haram sebagai kunjungan peribadahan sambil membawa barang-barang perdagangan. Islam juga menetapkan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan perdamaian. Rasulullah berangkat dengan satu jamaah terdiri dari kurang lebih 1.400 orang laki-laki, wanita dan anak-anak. Semuanya berpakaian ihram serba putih tanpa senjata selain masing-masing membawa sebilah pedang bersarung dan tersisip yang umum dianggap sebagai pakaian setiap musafir di waktu itu. Juga mereka bawa berpuluh-puluh ekor ternak kurban yang akan disembelih nantinya dalam rangka ibadah umroh. Sudah pula disiarkan maksud mereka hendak berumrah itu kepada kabilah-kabilah Arab lainnya dengan ajakan supaya mereka turut bersama-sama mengunjungi Baitul Haram. Tetapi di waktu mereka berhenti sebentar di Hudaybiyah dekat Makkah, didapat berita bahwa kaum Quraisy tidak membolehkan mereka masuk Makkah. Malah mereka sedang mempersiapkan pasukan-pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk mencegat mereka, yakni rombongan Rasulullah. Kepada utusan kaum Quraisy yang datang silih berganti ke tempat pemberhentian untuk melihat rombongan umrah itu dengan mata kepala sendiri, dijelaskan bahwa niat mereka adalah semata-mata hendak melakukan ibadah. Ini dapat dibuktikan oleh keadaan rombongan itu sendiri. Tidak ada tanda-tanda persiapan untuk perang sama sekali. Tetapi kaum Quraisy tetap menolak. Dikirim seorang utusan ke Mekah untuk meyakinkan mereka. Tidak berhasil. Malah utusan itu sendiri hampir kena bunuh. Malam hari datang pula kira-kira 40 atau 50 orang Quraisy berkeliling-keliling sekitar perkemahan umrah, memancing-mancing dengan tembakan-tembakan panah dan lemparan batu, supaya timbul insiden yang bisa berkobar menjadi pertempuran. Tetapi provokasi ini tidak berhasil. Jamaah tetap sanggup mengendalikan diri. Beberapa orang dari pengganggu itu dapat mereka pegang yang kemudian atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilepaskan dan disuruh pulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta jamaahnya tidak mau kena pancing untuk melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Mereka berteguh hati menghindarkan kemungkinan pertumpahan darah di bulan haram, di tanah haram pula. Sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusan. Ini kali salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ditunggu-tunggu sehari dua, aturannya sudah pulang, tetapi utusan belum kunjung kembali. Jamaah mulai gelisah, teringat kepada nasib utusan yang pertama yang nyaris mati dibunuh pula waktu sedang berunding. Teringat cara-cara provokasi kaum Quraisy yang baru saja mereka alami. Pecah pula berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Quraisy di kota Mekah. Semangat jamaah meluap dan menyala-nyala. Utusan Rasul untuk berunding mencari penyelesaian dibunuh dan Utsman bin Affan pula. Ini berarti pernyataan perang. Semua alat-alat perang, panah, baju besi, kuda dan lain-lain sudah mereka tinggalkan.
waktu berangkat tadinya di Zulhulaifah dekat Madinah. Apakah artinya sebilah pedang untuk menghadapi pasukan-pasukan Quraisy sendiri? Mereka tengah melakukan ibadah. Sengketa dan musuh tidak mereka cari-cari. Tetapi kalau memang itu yang diinginkan oleh kaum Quraisy, bismillah, berpantang mereka mundur setapak. Rasulullah berdiri di bawah sebuah pohon, dikumpulkannya semua jamaah dikelilinginya. Beliau berkata sepatah dua, ringkas dan padat, kita tidak akan berangkat dari sini sebelum kita perang dengan kaum Quraisy itu. Berdesak-desak dan berebut-rebutlah para anggota jamaah berbaiat kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan pantang mundur dan akan bersedia mati, rela menjadikan pakaian umroh yang serba putih itu jadi merah dengan darah mereka sebagai syuhada pada jalan hak dan kebenaran, syuhada dalam beribadah.